Tempat rekreasi biasa sebenarnya. Cuma dulu itu kayak kalau berangkat umroh nggak tahu Jabal Mahnet itu kayak model ada yang hilang. Dan memang itu seringkali menjadi sebuah obrolan, omongan-omongan. Apalagi kalau kita habis berangkat umroh itu ada tamu-tamu, saudara kita itu suka nanya-nanya gitu ya. Sehingga Jabal Mahnet ini menjadi salah satu kunjungan yang favorit di para penziarah ke Madinah ini. Oleh karena itu insya Allah kita sesuai dengan kesepakatan tadi memang sudah disampaikan kepada para jemaah dan kita akan menuju destinasi terakhir Jabal Mahnet yang nanti tentunya ini konon ada gunung jadi bisa narik gitu loh. Bisa ya, kita kan udah pernah dengar tuh kalau ceritanya mana ini, kita akan melihat, menyaksikan, merasakan sebagaimana mestinya. Terus bisa jalan sendiri kan tanpa didorong? Iya, bisnya itu jalan sendiri tanpa didorong. Kalau didorong lebih cepat, konon begitu. Apalagi mesinnya sambil dinyalain dikit-dikit gitu pakai gigi satu. Kalau Matic bahkan jalan sendiri dia. Menurut berita yang rada-rada didengerin. Baik, alhamdulillah para jemaah sekalian, saya perlu informasikan lagi. Insya Allah nanti setelah di Jabal Mahnet, ya kita akan langsung menuju ke hotel kembali. Lalu kita makan nasi siang hari. Mudah-mudahan kalau misalnya keburu kita salat ke masjid, tidak pun berjamaah, kalau tidak pun tetap kita ke masjid. Ya, insya Allah kita salat zuhur dan kemudian besok Ustadz. Ya. Besok acaranya. Ya nanti disampaikan Ustadz ya untuk agenda esok hari. Tidak ada perubahan sih sebenarnya gitu ya. Dan sore ini para jemaah saya mau informasikan ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ba'da asar ini kan agak adem. Kita akan biasa nunggu di pintu base camp kita. Pintu berapa? Nah, di situ ngumpul ibu-ibu dan bapak. Saya mau unjukin, bukan unjuk gigi, tunjukin. Ada masjid-masjid para sahabat itu sih sebenarnya bukannya yang dipakai sholat, tetap di Madinah. Kemudian ada satu hal yang paling menurut saya sih penting banget. Jadi namanya apa tuh? Ada yang tahu? Safiqah Bani Sa'idah. Safiqah Bani Sa'idah itu adalah tempat dulu tuh kayak model kita tuh sebutnya rumah besar, rumah gede. Yang di situ balai musyawarah sebenarnya. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, jadi di penduduk Madinah kebingungan siapa yang mau mimpin Madinah. Lagi ngobrol-ngobrol begitu, datanglah para sahabat. Akhirnya memanjang, jadi besar membicarakan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Nabi itu yang memimpin kaum muslimin sedunia. Maka ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu. Nah, jadi tempat itu adalah tempat di mana terjadi penunjukan berdasarkan musyawarah. Sayyidina Abu Bakar menjadi pengganti daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu? Safiqah Bani Sa'idah, ya. Nanti kita akan ke situ, saya unjukin. Nah, sekarang gimana tuh? Ada rumahnya masih? Udah nggak ada. Cuman dibuat taman saja. Jadi tamannya itu kita tidak boleh berkunjung, ngelihat dari luar. Tidak boleh ke dalam, tapi kelihatan semua lengkap tanahnya itu, tamannya. Sampai sekarang ada pohon kurma di situ, ya, di pinggir Masjid Nabawi. Sebenarnya nggak jauh, maka nanti pada waktu asar supaya agak adem kita kelayaban lah di situ ya, kelayaban. Kita ngelihat tempat-tempat sejarah. Kalau di situ tempat sejarah namanya, malah penting banget. Insya Allah begitu. Ditunggu nanti pada salat asar aja, jangan kemana-mana. Pada salat asar sebelum ke hotel kita ngumpul aja di situ dulu. Nanti jalan sedikit geser ke kanan. Itu ya. Kita jawab dengan jawaban asoy. Jawabannya apa? Nah, insya Allah ya. Kita ngumpul di situ biar pada tahu. Nah, ke sananya itu ada tempat ngopi juga sih sebenarnya. Cuman kopi nggak ada kapal api di sini. Kapalnya kapal apa? Ada
Kapal keruk. Garuda, SP, kapalnya itu. Nggak ada kapal api. Kapal api cuma di Indonesia. Ya. Halo. Halo. Ya ilah Abel, melotot banget. Biasa aja ya. Biasa aja Bel. Normal. Standar Bel, standar. Nah. Alhamdulillah. Jangan, sebenarnya sudah sampai insya Allah ya. Terus kita lihat bagaimana terjadinya satu peristiwa geser menggeser. Udah dingin ya. Bisa yang tadi agenda. Hah? Ya, Bapak Ibu, kita umumkan agenda buat besok secara sepintas ya. Nanti detailnya Oke. di grup di share lagi. Kok gelap banget ya? Iya. Bendung. Itu kopi, sampai ke kacamata kopi. Oh iya, kayaknya tertutup matanya nih, rapet. Jadi insya Allah besok sesuai itinerary ya. Irtinari. Neng Itin. Neng Itin. Besok kita check out dari hotel itu jam 11. Nah, jam siap. 11 pagi ya. Berarti jam 9 atau jam 8, paling telat jam 9, koper sudah ada di depan kamar masing-masing. Nah, mungkin dari sekarang nanti malam sudah di packing semua serapih mungkin karena ini adalah mau perjalanan naik kapal. Naik kapal udara ya. Bukan naik bis. Pesawat bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Inggrisnya itu kapal udara. Nah, naik kapal udara. Jadi harus lebih Rapi. tarapti gitu kan bahasa Inggrisnya itu. Harus lebih rapi. Dua ya, satu koper ya. Satu orang satu koper. Satu orang satu kabar. Jadi insya Allah acara insya Allah padat untuk besok. Pengumuman sementarnya seperti itu. Jam 8 pagi atau paling telat jam 9 itu Koper udah. udah depan. Kayaknya jam 8 ya, lihat liftnya kayak gini ya. Lihat lift kayak gini, diusahakan jam 8 sudah di depan kamar masing-masing karena yang akan menurunkan petugas hotel. Nah, itu dulu mungkin untuk sementara. Nah, nanti menguatkan lagi untuk acara tambahan menambah wawasan Bapak Ibu di Madinah ini. Kita akan melaksanakan ziarah dakhili atau berkeliling di sekitaran Masjid Nabawi. Nanti akan diperkenalkan sama Ustadz Agus apa saja yang ada di sekitaran Masjid Nabawi itu. Kita banyak lihat tapi tidak tahu. Itu kan sia-sia. Kita nggak sia-sia karena dengan datang ke Masjid Nabawi aja pahalanya sudah besar. Tapi akan menjadi nilai plus ketika kita mendapat wawasan yang baru. Nah, termasuk perjalanan ke sini kalau nggak dijelasin juga tidak dapat wawasan tambahan gitu kan. Nah, insya Allah Bapak Ibu kita sudah menuju perjalanan ke Jabal Magnet. Sebenarnya tadi kalau rute kita pulang dari Jabal Uhud itu tinggal belok ke kiri ke Kiblatain, Masjid Khomsah atau Masjid Sab'ah atau Masjid Khondak, sudah pulang gitu kan. Nah, tapi kita akan melanjutkan perjalanan dulu tambahan ini ke Jabal Magnet atau Wadi Jin, bahasa orang sini menyebutnya lembah jin ya. Nah, insya Allah perjalanan sekitar setengah jam dari tadi Jabal Uhud itu, jadi pulang pergi sekitar 1 jam.
Nah mungkin nanti di sana kalau mau foto-foto atau mau naik unta sebentar, silahkan dikasih waktu paling lama setengah jam ya. Jadi insya Allah estimasi pulang ke hotel kemungkinan sudah azan duhur ya. Nah walaupun sudah azan duhur, tetap kita usahakan sholat duhurnya di Masjid Nabawi. Kita bisa berjamaah kecil, silakan. Yang mau mengambil pengalaman terindah, terhebat, siapa yang mau jadi imam Masjid Nabawi, nah nanti sholat, datang bertiga, angkat satu jadi imam. Jadi insya Allah itu pengalaman umroh dengan tamasya, diangkat jadi imam Masjid Nabawi. Oh itu indah sekali ini, apalagi kalau bapak-bapak ada yang setiap harinya jadi imam di masjid. Nah itu bisa jadi cerita, diangkat jadi imam Masjid Nabawi, imam masbuk. Aku baru ketawa sekarang sih Pak. Baru nyambung. Baru nyambung. Iya, itu kan kebanggaan. Nah imam masbuk jangan disebutin. Saya berangkat umroh dengan tamasya indah, alhamdulillah diamanati menjadi imam Masjid Nabawi gitu kan. Pas pulang dari Siditul Madinah dengan jamaah kurang lebih 4 orang. Yang penting imam 4 juga. Insya Allah perjalanan sekitar setengah jam. Silakan dinikmati untuk istirahat. Nanti pas nyampe saya bangunkan ya. Jangan marah ya, dibangunkan ya. Sekarang istirahat dulu biar lihat bagaimana tempat rekreasi orang Madinah di Jabal Magnet ini. Ahoy. Sabar say. Lama banget say. Jam lagi. Lagi cari sensasi dulu. Kang ada orang dahin. Terbaik nih. Dahin kan? Perjalanan berapa lama nih Bang? Setengah jam saya. Oh, bukan apa sih? Akan menarbahin dahin? Ya darbahin. Tadi kan udah dibangunin. Yang ada dibangunin. Nggak ada ntar itunya, setengah jam. Bangunnya itu kan. Sisa di sini ada sisa. Ada sisa-sisa kehidupan. Sisa-sisa perjuangan. Apa ini? Nah, sebelah kiri ini ada perkebunan kurma cukup luas ya. Iya. Nah, kelihatan loh, apalagi Ini berbuah. luas, ini luas lihatnya. Mantap Nah, ini kurma-kurma muda ini. Mantap ya. Silakan yang mau kurma muda bisa dilihat ya. Dilihat aja. Kapi-kapi tahun itu. Lihat kurma Waduh, ya Allah. pendek-pendek. Nah, ini kebun kurma yang besar tuh di sini di Madinah tuh. Nah, inilah tuh lihat kuning-kuning. Tapi tadi di kebun kurma belum ada yang jualan ya. Biasanya banyak, biasanya mah. Biasanya Nggak sempet ya, Bang? Pagi tadi belum sempat metik soalnya San. Keburu ngurusin jamaah. iya harusnya metik dulu Sat. Tuh lihat kurmut. Kurmut. Inilah ciri khas Madinah. Dan setiap mood di Madinah ini sudah didoakan oleh Rasulullah untuk keberkahannya. Ini setiap tanahnya, setiap perjualbeliannya itu sudah didoakan Ini akan boleh keberkahan. divideoin ini. Jadi sepanjang jalan tuh kebun kurma semua. Ya. Dari TV aja tuh, Abang. Nah, ini bisa didokumentasikan betul. Karena kalau kita di sekitaran Masjid Nabawi perjalanan pulang tidak melewati kebun kurma yang ini. Nah, ini kebun kurma yang menghasilkan untuk dikonsumsi oleh kita, Padahal ini nggak Nah, disiram kan ini. ya? oleh jamaah, oleh Wah, ada penduduk yang udah setempat. hitam banget tuh. Sebelah matang kebun kurma luas sekali. Kiri kanan nih. Madroah Gomez. Oh, Nah, ini sebelah kanan. luar biasa ini kebun kurma. Kiri kanan. Nah, yang lagunya gitu. Nah, ini dia. Ada apa?
Kulihat saja banyak kurma di Mekah. Oh, kaya raya ini. Aki-aki lagi bersih-bersih, Ben. Oh, jangan aki-aki banget. Bisa aja. Kita kan sesama. Sama udah jompo ya, Pak. Iya, sama jompo. Lihat kurmanya loh, Ben. Wah, tuh kurmanya bulat-bulat. Botak-botak. Coba perhatian kiri kanan, kebun kurma. Sayang pada merah. Wah. Gua ngomong baik, Masya Allah. Aduh. Tadi instruksinya suruh istirahat kok. Iya, Kuan. Iya, Kuan. Iya, Kuat. Iya, Kuat. Ayo silakan istirahat sambil dengarkan ya. Oh iya. Gimana caranya? Itulah Indonesia. Tidur sambil mendengarkan. Ya, itu baru benar. Nah, tuh bisa dilihat sebelah kanan. Kira-kira banyak ban tuh, itu yang mengelilingi itu untuk Formula One. Tuh, di sini. Balap mobil listrik. Tapi kalau listriknya lagi mati dia. Nah, kalau lagi aliran. Nah, ini mah udah perkebunan kurma semuanya. Ini indah banget ini. Jarang-jarang saya juga lewat ke sini pas kurmanya baru muncul ini. Kuning-kuning. Kuning-kuning melati Kurma muda. Merah-merah delima video. Siapa yang baik hati? Beb, lo nggak bawa dotnya ya, Beb? Ada nempel. Gue, oke. Ada nempel, nggak mau nggak tuh? Lagi nggak bisa dibawa bayinya. Oh, iya. Lagi Dia mah gemes-gemes. bayinya bayi aktif. Lagi gemes-gemesnya ya, Beb. Lagi Gemoy-gemoy. Iya, lagi ngeselin banget. Oh, ini terus Aduh. Baba. Ya, elah ketinggalan mulu. Amsyong kan. Amsyong tuh, itu udah matang tuh. Masya Allah. Ini kagak pada diambil, apa ya? Ini udah mulai start dulu. Ada min fadli rabbi. Kullu. Nah, jadi kalau ini istimewa sekali, jarang jamaah haji yang bisa melihat perkebunan kurma seluas ini, Pak. Iya, iya. Jamaah umroh gitu. Itu alhamdulillah sebenarnya kalau pengen. Iya, Pernah nggak sih ngelihat perkebunan kurma? Nah, Ini budidaya, Pak. ini khusus perkebunannya. Ini mungkin pakai pupuk juga ini. Pasti ini makan sengaja memang. Kalau nggak pakai pupuk. Kalau pengen ngelihat kurma sudah tua atau enggak, lihat aja. Kalau dia pakai tongkat berarti udah tua. Oh, Kalau belum masih muda. Cara hitungnya begitu. Ya. Nanti kalau lihat abang itu gimana? Lihat aja kerikutnya. Wah, kalau dia kakinya udah dia tiga. mah selalu diimunisasi. Berat badannya ditimbang selalu. Minum susu Jadi setelah. nggak gagal. Minum susu setelah. minum Biar susu bisa selalu. udah tua gitu, tetap aja diayun. Aduh. Nah, ini sebelah kiri, sama kanan Edelweiss nih. Ya, Edelweiss. bunga yang biasanya tumbuh di pucuk Gunung Pangrango. Tapi di sini tumbuh di daratan panas begini. Namanya bunga abadi. Ini benar ya, Edelweiss. Iya, kalau kita ambil nih, kita kantongin ya sebelum hilang masih ada aja. Oh. Ada. Nah, disinilah nih kita akan menyaksikan ada mobil-mobil panjang, panjang banget. Nah, ini diantaranya. Masuknya jangan dikasih. Ini dia nih. Biar dia Ini jalan. mobil nih kurang lebih nih 5 hektar. Mana ya? Masa mobil tuh ada? Panjangnya. Tuh, lihat tuh. Wah, ini udah kayak di puncak kita. Subhanallah. Jadi mama. Ini kalau ada motor enak nih ngebutnya. Ngebut. Nggak miring-miring kita. Panasnya kayak apa? Motor dibawa aja. Dulu awal-awal jalannya ini nggak sebagus ini ya. Tahun 2013, 2015 itu. Dan licinnya itu karena dihamplas tak. Bukan lama ngeplasnya tuh, bertahun-tahun. Ini sekarang udah bagus. Jadi lecir. Dan perlu diketahui jalan ini buntu Bapak Ibu ya.
Jadi ketika kita sudah mentok ke gunung di sana, udah muter lagi gitu. Balik. Tidak ada ke sana. Nah, ini kita sampai ke buntunya. Sampai ke ujung. Nah, nanti kita dipoto di sana. Nah, di sanalah unta dan motor itu berada. Iya. Gitu. Es krim juga ada, Indomie juga ada. Waduh. Pokoknya mah ada semua. Tapi kita makan di hotel saja. Downhill. Slow. Downhill. Kalau bahasa Arab itu kan nunggu itu intidor tuh, San. Iya. Kalau sini ngomongnya apa? Istana. Hah? Istana. Tanah. Istana Swaya. Oh, tanah Swaya gitu ya. Istana Swaya. Tunggu sebentar. Standar suara. Swaya. Kalau intidor terlalu susah, itu bahasa resmi itu. Iya. Bahasa Nah, kita mah kagak main gitu tuh saja kagak. Iya, Intidor, iya. intidor. intidor. Soal Orang kemarin itu berdebat Laisa itu kata saya les kagak ngerti. Begitu Iya. Laisa kami Syairun baru dia. Iya. Jadi itulah kenapa ada bahasa Amiyah untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi, ya kan? Oh. Haza jadi esh, Oh. ma esh haza, ma haza kan bahasa resminya. Iya itu kok gini ya udah. Bisa nyambung nggak ini? Awak deh nang gede. Wow. Jabal Uhud ini. Oh, dia dari Tinggi. Jabal Manet, Jabal Magnet. Iya, Jabal Magnet. Ya coba mau coba ya. Ya oke. Ini udah mulai start. Belum. Nanti kita start pulangnya. Kalau berangkatnya nggak ke start. Nanti kita disuruh berhenti di pas pusat magnetnya itu. Terus gak usah digas ya. Nah, jadi mobilnya itu diberhentikan, dinolkan, direm dulu. Nah, terus tiba-tiba dia jalan Orang sendiri. mah kalau besi-besi kan baru ketarik. Jalan sendiri. Jalan. Dan yang Oh, bisa agak juga. herannya itu memang bukan hanya mobil disimpan aqua aja, itu ikut diam terus menggelinding gitu ke arah ini, ke arah yang seperti nanjak. Berarti saya kalau bisa diem dong, gelinding juga kayak bola. Kalau misalnya si Neng ditaruh ngegelinding juga. Kayaknya agak ini agak bingung magnetnya itu. Ntar aja ini sinyalnya jelek. Pikir dulu tuh Manet. Sinyalnya jelek. Oppo ini Oppo. Karena Manet. Ya. Oponya gimana? Orang dulu Ini nang gunung-gunung soalnya. Sopo iki. Iya kan? Aku gunung ini gunung bingung. Nang gunung-gunung. Ada cara menggelindingkan. Ya. Ntar aja. Ntar kalau malam aku nggak telepon, besok aja telepon. aja bang. Ya. Nang gue Jabal Magnet. Iya. Jabal Magnet. Jabal Magnet itu jauh. Bapak Ibu ada yang tahu sejarah Jabal Magnet? Tidak tahu. Nah, jadi awal cerita Harus tapi nggak kelihatan sih. pada suatu hari, Nah ini Ustaz dia. berdiri Ustaz. Asik. Hah? Berdiri dong biar kelihatan. gak yang penting suaranya kan. Terus Insan, ada si kancil. Suatu hari, jadi saya mencari referensi tentang Jabal Uhud ini, belum nemu kalau yang versi bahasa Arabnya. Ya, malah adanya itu yang versi bahasa Indonesia. Oh, gitu. Karena kita kalau sebagai mutawib yang harus menjadi referensi itu ya dari orang sini sebenarnya kan. Karena kalau udah bahasa Indonesia bisa jadi ada campur pikiran, campur bahasa yang dicampur-campur. Campur pendapat. Lebih akurat biasanya kalau yang membahasnya ulama atau orang Arab sendiri tentang Jabal. Kalau ini ulama nggak mungkin karena nggak berhubungan dengan agama ya di sini mah. Ini cuma tempat wisata saja. Jadi ada satu tulisan artikel yang membahas tentang ini. Awal mulanya itu ini terjadi sekitar tahun 2000 Bapak Ibu ya ditemukannya itu. Jadi ada orang Arab Baduy yang sedang pakai mobil di sini, ya mobil kol buntung gitulah kalau di kita mah. Nah, jalannya tidak bagus sekarang. Awal-awal saya kesini dulu ini jalan masih jelek, terkadang masih banyak kerikil-kerikilnya. Sekarang udah hot mix, halus. Nah si Arab Baduy ini dia mengendarai mobil, tiba-tiba dia kebelet, pingin buang air kecil. Nah kemudian diparkirlah itu mobil. Nah, kemudian si supirnya itu yang Arab Baduynya itu buang air kecil. Nah tiba-tiba
padahal udah dikunci apa di rem tangan, kenapa kok menggelinding sendiri gitu. Oh ternyata lumayan si mobilnya itu mundur sendiri padahal sudah di kunci setang gitu. Akhirnya menggelinding sampai dia terjeduk ke tiang atau tanah yang ada di depannya. Nah, setelah diselidiki, ternyata di sini ada daya magnet yang membuat mobil itu bergerak sendiri. Nah, itu awal katanya cerita tentang ditemukannya Jabal Magnet ini. Nah, yang saya katakan tadi ini kiri kanan Bapak Ibu ya, dilihat ya, ini banyak tenda-tenda Iya. kayak tenda di Mina. Nah, inilah tempat wisata atau ngaliwet orang sini rekreasi kalau weekend, malah hari Kamis gitu kan, malam Jumat, malam Sabtu biasanya rame di sini. Jumat sore, dari Kamis sore sampai Sabtu sore biasanya. Karena libur di Saudi ini adalah Jumat dan Sabtu. Tuh lihat, satu sama lain jauh. Kenapa? Karena lahannya luas. Yang kedua, mereka kebanyakan itu yang perempuannya tuh pakai cadar. Jadi hak privasinya itu masih terjaga. Kalau di kita punya tempat wisata segini, gede banget ya. Dan perbedaan tempat wisata di Arab, baik di Mesir ataupun di sini di Saudi, jarang tempat wisata itu ada yang jualan sebanyak di kita. Bapak Ibu bisa lihat kemarin ke Kornes, kenapa itu banyak yang jualan? Karena pendatangnya orang Indonesia. Coba kalau yang datang ke sana itu orang-orang penduduk setempat, itu gak mungkin ada jualan sebanyak itu. Nah, ciri khas kita orang Indonesia, di mana ada banyak didatangi orang, disitulah pedagang datang. Kalau di sini mah enggak. Di sini lihat setempat ini, jadi mereka itu kalau mau rekreasi ke sini itu bawa makanan dari rumah masing-masing. Beli dulu di supermarket di mana, dan biasanya yang piknik ke sini tuh mereka bawa mobil masing-masing. Tuh yang di depan seperti mobil GMC itu di depan. Nah, mobil gitu. Jadi di belakang makanannya, di tengah depan itu orang-orangnya. Subhanallah, saya baru kesini lagi udah lama, dan sekarang perubahannya cukup drastis. Jalannya bagus. Lebih indah sekarang, lebih rapi, benar-benar diperhatikan ini. Oh, ini jalan banyak ini baru sekarang saya melihatnya. Dulu cuma satu aja, sekarang sudah dua ini. Dua, sebelah sana satu, berarti udah 3 jalan. Jalur. Ini diperbaiki terus sebagai tempat wisata penduduk Madinah ini. Oh, di sebelah depan kanan masih terlihat tenda-tenda untuk orang yang rekreasi. Nanti makin ke depan makin banyak juga tendanya. Nah, kalau kita kesininya sore, nah biasanya suka ada yang rekreasi. Untuk seperti itu, sebelah kiri ada tenda, sampingnya mobil. Oh iya gitu ya. Seperti itu mereka pikniknya itu. Gelar tikar, tapi kalau sekarang nggak bisa menikmati karena cuacanya panas. Panas. Ini paling indah sore musim dingin gitu, atau musim panas sore, suasananya lumayan sejuk. Sadu gitu ya. Ya, sebentar lagi.